Bensin oplosan berlalu, beras oplosan datang. Jadi dunia sosmed teman-teman sedang diguncang oleh berita maraknya beras oplosan. Bahkan Kementan sendiri yang menyatakan diduga ini melibatkan 212 merek. Wow. Termasuk dari brand-brand terkenal yang sering kita jumpai di minimarket dan supermarket, dari pabrikan-pabrikan besar yang kalau kita sebut namanya, wah, ngeri ya. Jadi silakan teman-teman googling sendiri karena beritanya sangat bertebaran di internet. Dan masih menurut Kementan yang dilansir bisnis.com, pelanggaran tersebut diduga dilakukan melibatkan pelanggaran standar mutu, berat hingga harga eceran tertinggi atau HET. Nah, apa saja temuannya? Mari kita audit. Temuan pertama, pelanggaran mutu. Dilansir dari detik.com, menurut Profesor Tajudin Bantakut, pakar teknologi industri pertanian dari IPB University, praktik pengoplosan beras bisa melibatkan berbagai campuran, termasuk bahan asing yang membahayakan. Nah, campuran dalam beras oplosan ini termasuk zat pemutih, teman-teman. Ternyata bukan muka doang diputihin ya, beras juga bisa. Dan pewarna buatan atau bahan pengawet lainnya. Adapun ciri-ciri beras oplosan adalah warna butiran tidak sama, ukuran tidak seragam, aroma mencurigakan, cepat basi ketika dimasak. Wah, ini aku personally ini banget nih. Jadi masak pagi ternyata sore udah langsung basi, udah langsung sticky, udah langsung lengket. Kemudian yang kelima, muncul benda asing saat dicuci, kayak serpihan plastik, serbuk putih, atau butiran aneh yang mengambang. Wow. Bau aneh juga muncul saat dimasak. Jadi ada 6 ciri-cirinya, teman-teman. Nah, bahayanya apa? Jika menggunakan zat kimia, ini dapat berakibat dari mulai kerasukan, kerusakan organ dalam, gangguan pencernaan, dan bahaya untuk janin. Temuan kedua, penyimpangan berat kemasan. Nah, penyimpangan berat ini sangat serius ya teman-teman, karena kita secara nyata-nyata dirugikan. Misalnya kemasannya tulisannya 5 kg, ternyata pas sampai rumah kita timbang sendiri 6 kg ya. Ya enggak lah, pasti sebaliknya. Misalkan 5 kilo, ternyata yang ada di dalamnya itu enggak sampai 5 kilo, 4,9, 4,8, dan seterusnya. Nah, sebenarnya untuk yang satu ini, kita sangat mudah untuk dapat mengeceknya, asalkan teman-teman punya timbangan yang ada di rumah. Kita bisa bantu bapak-bapak atau ibu-ibu aparat yang sedang bekerja ini dengan menimbang berat beras yang sudah kita beli di toko-toko retail, beras kemasan. Kita timbang tuh, kalau tidak sesuai, bisa kita mention ke bapak atau ibu penegak hukum misalnya, atau ke regulatornya, Kementan, atau ke Kementerian Perdagangan, atau ke kepala daerahnya. Jadi ini akan memudahkan bapak-bapak, ibu-ibu, para pejabat dan penegak hukum ini untuk melakukan tugasnya. Nah, kata Pak Mentan, Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, yang dilansir bisnis.com, untuk beras premium ini ada 21,66% tidak sesuai berat kemasannya. Sedangkan untuk beras medium itu 9,38% yang memiliki berat kurang dari klaim yang ada di kemasan. Nah, untuk ini good job Pak Amran karena berani menyampaikan kepada publik penyimpangan-penyimpangannya, termasuk merek-mereknya, dan tim dan Pak Kepolisian juga sudah menerjunkan timnya. Dan lanjutkan Pak. Temuan ketiga, penyimpangan harga eceran tertinggi atau HET. Jadi beras itu sebenarnya ada harga eceran tertingginya atau HET-nya, teman-teman. Aku juga baru tahu setelah mengulik-ngulik ini, dan gampang banget cara cari taunya. Misalkan teman-teman bisa kunjungi ke panel harga pangan di panelharga.badanpangan.go.id. Di situ yang aku cek, aku menemukan bahwa di web ini per tanggal 24 Juli 2025 diketahui HET beras premium, medium, dan SPHP kita bisa baca. SPHP itu stabilisasi pasokan dan harga pangan, semuanya itu muncul. Untuk beras premium misalnya di zona 1 yang meliputi Pulau Jawa, Lampung, dan Sumsel, HET-nya itu Rp14.900 per kilogram, sedangkan kondisi nasional rata-rata harga sudah mencapai Rp15.468 per kilogram, atau disparitas HET-nya itu hampir 4%. Sedangkan untuk beras medium, untuk zona 1, tadi beras premium, sekarang medium, HET-nya itu Rp12.500 dan harga pasaran rata-rata sudah di angka Rp13.882 atau 11% di atas HET.
Jadi tolong ya, ini kondisinya sudah kondisi merah, di mapnya juga sudah merah. Tolong please kepada Bapak Ibu di pemerintahan dan juga penegak hukum untuk menegakkan kasus ini setegak-tegaknya, seadil-adilnya. Karena kita masyarakat, termasuk saya, kalau belum makan nasi rasanya perut masih kosong. Dan saya juga dari kecil sampai besar dibesarkan, didikte oleh orang tua bahwa nggak apa-apa Le kalau nggak punya lauk, asalkan punya beras di rumah. Masalahnya ini berasnya sudah dikurangi, dicampuri, dan dioplos oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi please, Bapak Ibu, para pemerintah untuk membantu kasus ini. Dan sebagai penutup, saya sangat yakin bahwa Indonesia ini tidak kekurangan orang-orang pintar dan orang-orang kreatif. Namun sayangnya, banyak di antara mereka tidak memiliki hati nurani ataupun etika dalam menjalankan bisnis sehingga merugikan banyak masyarakat, terutama masyarakat menengah dan kecil. Hati nurani mereka itu sudah dibutakan dengan uang. Nah, praktik culas ini naik awalnya karena pemberitaan dari LSM, dan jika ingin terus ditegakkan, saya mengajak teman-teman untuk membantu mengawasi praktik-praktik bisnis nakal ini dan juga bantu share ke teman-teman video ini supaya lebih banyak yang mengawasi. Sampai jumpa di audit selanjutnya.